Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Jutaan transaksi daring, saudara, terjadi setiap hari dan semakin berkembang saat ini. Nah, jumlah pengguna internet bertambah, lalu juga seiring dengan penetrasi internet yang makin meluas. Akhirnya ini jadi faktor yang membuat transaksi, terutama di bank digital ini, ikut kena cuan. Kinerja bank digital yang mungkin beberapa tahun terakhir sempat dipertanyakan beberapa tahun lalu, apakah bisa nih bersaing atau tidak, ternyata mulai membaik. Kami akan berikan kepada Anda beberapa data dari kinerja keuangan bank digital yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan lihat dari Bank Jago. Di tahun 2021, laba Bank Jago adalah mencapai 86,02 miliar. Bank Jago alias emiten yang berkode ARTO ini mencatatkan pertumbuhan yang cukup lumayan di laba, begitu juga dengan kredit yang bertumbuh menjadi 5,37 triliun rupiah. Kreditnya ini tumbuh sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhannya mencapai 490%, saudara, secara year on year. Jadi kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di 2020, naiknya 490% untuk kredit. Sementara untuk DPK-nya juga meningkat sekitar 350% year on year, nilainya adalah 3,68 triliun dan juga Bank Jago kembali ke labanya, ini akhirnya laba setelah 5 tahun rugi terus, akhirnya tahun 2021 mencetak laba 86,02 miliar rupiah. Nah, tidak hanya Bank Jago, kita geser ke bank lain yaitu Bank Neo Commerce. Kalau Bank Neo Commerce agak berbeda nih dengan Bank Jago yang akhirnya setelah 5 tahun rugi bisa untung. Kalau Bank Neo Commerce di tahun atau di Januari 2022 ini masih menanggung kerugian 159,98 miliar rupiah, saudara. Tapi kinerja kreditnya sebenarnya meningkat dari yang awalnya di 2020 ini 3,8 triliun, sekarang menjadi atau di 2021 menjadi 4,08 triliun rupiah. DPK dan juga aset juga tumbuh masing-masing menjadi 7,4 triliun dan juga 6,4 triliun rupiah. Ini kalau bank digital. Dengan semakin berkembangnya orang-orang juga kayaknya mulai bergeser karena tahu mudahnya menggunakan bank digital. Akhirnya bank konvensional juga nggak mau kalah, ikut serta dalam digitalisasi perbankan mereka. Kita lihat nih bagaimana kinerja bank-bank konvensional yang mulai mengembangkan bank digital milik mereka. Jadi Bank Mandiri mencatat, kalau Mandiri kita tahu ada Livin by Mandiri. Jadi di tahun lalu ini mencatat 1,5 miliar transaksi. Selama 1 tahun kalau di total nilainya adalah 1.630 triliun rupiah. Jadi kalau kita rata-rata dalam setahun dibagi 365 hari, berarti per harinya transaksi ada 4 jutaan dengan nilai transaksinya mencapai 4 triliun untuk per harinya di Bank Mandiri. Bank BRI juga sama, ini juga mulai bertumbuh transaksi digital mereka. Total transaksi 1,27 miliar transaksi, ini tumbuh 66% year on year, sementara nilainya mencapai 1.300-an triliun rupiah. Kenaikannya mencapai 100 atau 580% secara year on year. Data ini menunjukkan kalau memang sekarang orang-orang udah punya handphone di tangan, ya mudah saja melakukan transaksi apapun di genggaman, nggak perlu pergi ke bank, nggak perlu ngantri, apalagi pandemi, malas ketemu orang karena sedang pandemi. Sementara Bank Permata kalau melihat dari total transaksi secara keseluruhan yang mencapai 2,5 miliar transaksi tahun lalu, 2,4 miliarnya adalah transaksi secara digital. Jadi Anda bayangkan itu 90% lebih semua transaksinya tercatat dilakukan secara digital. Tapi ini ada tantangannya dari bank digital yang mulai bertumbuh. Jadi Moody's Investor Service ini meriset, saudara, kalau model bisnis siklus kredit terutama bank digital ini akan jadi tantangan yang cukup besar bagi bank-bank digital yang ada di Asia Tenggara. Moody's menilai meski bank digital makin diminati masyarakat dan mulai menjangkau masyarakat yang belum terlayani perbankan konvensional, perkembangannya di Asia Tenggara masih berada di tahap awal. Namun di saat yang sama, perbankan digital dinilai belum mengembangkan portofolio kredit mereka untuk menghasilkan keuntungan. Moody's menambahkan, kelangsungan hidup bank digital ini belum pasti, terlebih bank digital banyak melayani masyarakat yang sebenarnya tidak terlayani bank konvensional dan secara keuangan lebih berisiko.
Kita bahas lebih dalam soal kredit di perbankan digital bersama Yohanes Abimanyu. Pagi ini Direktur Utama Pevindo Biro Kredit atau ID Score. Pak Abi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak, kita bahas soal kredit skor nih, terutama di bank digital. Sebenarnya kegunaannya apa sih, terutama untuk pemberian pinjaman kepada nasabah-nasabah bank digital ini? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara bank digital ya, keberadaan bank digital sendiri ini memang tumbuh karena kondisi ya yang memang terutama di saat pandemi ini gitu ya. Yang tadi orang sudah harus tidak perlu bertemu lagi seperti itu ya. Sehingga dengan demikian keberadaan bank digital ini ditujukan untuk memperluas layanan dan cakupan kepada nasabah. Nah, salah satu penggunaan atau salah satu tolak ukur dari bank digital adalah penggunaan teknologi dan juga inovasi bisnis gitu ya. Nah, salah satu hal dalam sisi penyaluran perkreditan tentu saja dibutuhkan adalah satu proses inovasi dari sisi analisa kreditnya, yaitu penggunaan credit scoring atau skor kredit. Nah, manfaat dari skor kredit di dalam bank digital sendiri adalah tentu untuk mempermudah dan mempercepat proses analisa kredit yang dilakukan oleh bank digital. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara instan, secara cepat, dan tanpa perlu tadi bertemu dengan orang ya seperti itu. Dan calon debitur juga bisa dengan cepat memperoleh keputusan apakah kreditnya itu diterima atau ditolak. Sehingga manfaat dari skor kredit tersebut bagi bank digital itu sangat mempermudah dari sisi proses bisnisnya. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, kredit scoring ini hanya satu tolak ukur saja kah Pak Abi, atau sebenarnya ada unsur-unsur nilai lain? Karena kan tadi Pak Abi bilang ini butuh instan gitu. Jadi apakah ini cuma satu tolak ukurnya atau ada yang lain faktornya atau tolak ukurnya? Ya, masing-masing bank digital tentu punya beberapa parameter dalam penentuan kredit seperti itu ya, penjualan kredit. Nah, skor kredit ini menjadi salah satu faktor yang utama. Mengapa demikian? Karena skor kredit ini bisa langsung memberikan informasi apakah calon debitur tersebut layak atau tidak layak untuk memperoleh kredit. Di dalam skor kredit ini sudah terdapat angka ya, terdapat angka atau profil risiko dari calon debiturnya. Sehingga dengan demikian bank digital akan lebih mudah. Tentu ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi apakah permintaan kredit dari calon debitur tersebut disetujui atau tidak. Namun demikian, skor kredit ini akan menjadi satu faktor yang utama. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, tapi kalau ID score ini cara untuk melihat atau memprofilkan data individu, ada parameter-parameternya kah Pak untuk scoringnya? Ya, kita menggunakan beberapa parameter. Yang parameter utama adalah dari fasilitas kreditnya. Jadi fasilitas kredit itu kita lihat sampai seberapa banyak dan berapa jumlah juga fasilitas kreditnya. Kemudian juga kita melihat payment behavior-nya, Mbak. Jadi payment behavior itu seperti apa? Misalnya seseorang yang lebih sering atau lebih rajin membayar, itu tentu memiliki skor kredit yang lebih baik dibandingkan orang yang menunggak dalam hal pembayaran fasilitas pinjamannya. Nah, ini sangat mempengaruhi dari sisi skor kreditnya. Nah, tadi selain hal itu juga kita melihat contohnya adalah penggunaan limit kartu kredit. Penggunaan limit kartu kredit itu juga menjadi salah satu faktor dalam hal penentuan skor kredit. Semakin misalnya orang menggunakan limit kartu kreditnya itu mendekati maksimum, nah ini tentu akan mempengaruhi juga skor kreditnya. Karena skor kredit ini dilihat dari berbagai parameter mengenai historis dari perilaku seseorang dalam meminjam dan juga seseorang dalam membayar pinjamannya. Seperti itu, Mbak. Membayar secara disiplin utang-utang mereka begitu. Tapi Betul. skor yang baik tuh angkanya berapa, Pak Abi? Ya, secara umum di biro kredit swasta itu kami memiliki skor di 250 sampai 900. Tentu itu bervariasi dari yang sifatnya 250 tentu skornya adalah rendah ya. Jadi faktor risikonya tinggi, dan 900 itu faktor risikonya rendah gitu ya, skornya baik. Nah, berada di rata-rata itu kira-kira di average-nya di sekitar 650 seperti itu. Nah, pada umumnya untuk bank-bank tertentu gitu ya yang memiliki risk appetite cukup baik, itu biasanya akan mengambil calon debitur yang skornya misalnya 650 ke atas gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya ada bank yang juga mengambil calon debitur yang memiliki skor di bawah 650 misalnya seperti itu. Nah, namun demikian tentu saja ada konsekuensinya dari calon debitur yang memiliki skornya rendah.
Sebagai contoh misalnya konsekuensinya yang bersangkutan akan dikenakan bunga yang lebih tinggi Oh, dibandingkan dengan skornya yang lebih tinggi tentu saja. Karena kan eh, ya skornya rendah harus tentu ini menjadi satu resiko yang harus diterima oleh calon debitur. Kenapa skornya rendah? Mungkin yang bersangkutan sebelumnya telat membayar kartu kredit misalnya, atau telat membayar pinjaman. Nah, hal ini kan tentu menjadi beresiko bagi bank kalau memberikan pinjaman berikutnya. Nah, resiko itu dikompensasi dalam bentuk bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang memiliki skornya lebih tinggi. oke. Seperti itu, Mbak Pascal. Kalau pay later sekarang kan banyak nih Pak, pay later. Itu Betul. masuk nggak sih Pak dalam perhitungan? Ya, pay later ini masuk dalam perhitungan skor kredit. Hmm. Jadi terutama nih rekan-rekan yang milenial nih yang sekarang banyak menggunakan pay later. Jadi pay later itu di data kami digunakan oleh para debitur yang umurnya rata-rata di 20 sampai 30. Oke. Sementara kalau kartu kredit itu rata-rata di umurnya 30 sampai 40. Ah. Nah, jadi rekan-rekan yang atau menggunakan pay later ya pada umumnya ini bahwa mereka ini sebenarnya masuk dalam data kredit nasional. Sehingga skornya itu juga dihitung. Jadi jangan sampai menggunakan pay later tapi telat membayar atau lupa membayar gitu ya. Karena pay later sekarang sangat mudah untuk dapat dijangkau, dapat dengan mudah untuk kita memiliki pay later, menggunakan pay later, kita masuk ke dalam e-commerce atau masuk ke dalam transaksi di mall misalnya, kita langsung apply pay later lewat gadget kita mendapatkan fasilitas cicilan, itu langsung dengan lebih mudah dibandingkan misalnya kita menggunakan kartu kredit gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa pay later ini juga masuk dalam perhitungan scoring, masuk dalam data kredit nasional, sehingga kalau misalnya pengguna pay later telat bayar, nah ini otomatis akan mempengaruhi skornya juga, seperti itu. Tapi kita bisa ngecek nggak sih Pak skor kita berapa gitu? Jangan-jangan kan kita nggak tahu nih, kadang suka lupa bayar, telat bayar karena beberapa faktor gitu. Kita bisa ngecek nggak nih Pak? Iya, bisa. Kita sekarang masyarakat Indonesia bisa mengecek sendiri loh skornya. Seperti apa? Kami memberikan satu fasilitas platform melalui web yaitu myidscore.id. Sehingga dengan demikian masyarakat itu bisa mengetahui sebenarnya skor saya itu berapa sih? Sebenarnya saya layak nggak sih untuk memperoleh kredit gitu ya. Nah, ini dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Apakah ada kredit-kredit kita yang nunggak gitu ya, atau ada data-data kita yang tidak benar yang dicatat oleh perbankan atau lembaga keuangan, sehingga dengan demikian kita bisa mengevaluasi data-data kita dan mengevaluasi skor kredit kita. Jadi sekarang ini masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini bisa mengakses skor kreditnya sendiri, seperti itu. Jadi sudah melalui juga web ya, jadi tidak perlu harus datang ke kantor atau mencari tempat mencari skor kredit. Sekarang bisa secara instan ya, itu bisa dicek sendiri skor kreditnya, seperti itu. Karena kalau buruk ternyata nilainya, efeknya adalah akan sulit ketika untuk mendapatkan pinjaman begitu? Betul, betul. Relatif lebih sulit mendapatkan pinjaman karena ya bank tentu tidak mau mengambil risiko ya untuk menerima calon debitur yang skornya buruk seperti itu. Oke, tapi kalau beda perhitungan, sekarang kan juga banyak bank digital nih Pak Abi. Beda perhitungan nggak sih Pak dengan bank-bank konvensional? Ya, bank-bank digital ataupun bank konvensional ini memiliki risk appetite masing-masing ya. Jadi memiliki faktor risiko yang menurut mereka cocok dengan karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Dan tentu saja masing-masing ini memiliki cara perhitungan skornya masing-masing, seperti itu. Namun demikian, biro kredit swasta pada umumnya memberikan skor yang sifatnya generik. Artinya bisa digunakan oleh bank digital ataupun juga bisa digunakan oleh bank konvensional. Nah, tinggal sekarang bagaimana masing-masing bank itu memiliki risk appetite-nya masing-masing. Misalnya sebagai contoh ya, skor 650 sebagai contoh seperti itu. Bank A menurut dia saya tidak mau ngambil calon debitur yang ada di skor 650. Tapi di bank B mungkin saya akan ambil nih untuk calon debitur yang di skornya 650. Nah, ini menunjukkan risk appetite antara bank A dan bank B ini berbeda-beda tentu saja. Seperti itu. Tapi pada umumnya skor yang dikeluarkan oleh biro kredit swasta itu skornya sifatnya adalah generik. Tinggal disesuaikan kembali dengan risk appetite dari masing-masing perbankan, apakah itu bank digital ataupun itu juga bank konvensional, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes, Pak Abi sudah berbagi informasi. Tentunya ini pengetahuan baru juga untuk masyarakat yang
mungkin tidak terlalu awas dengan kredit skor mereka, dengan banyaknya atau konsumsi yang mereka lakukan dengan kredit-kredit tersebut. Terima kasih Pak Yohanes Abimanyu sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu.